Sombong, jangan sombong. Begini Bang Jangan Suma, sombong, ya. jangan angkuh. Saya lihat jawaban Bang Suma ini tidak tepat sasaran. Kok nggak tepat sasaran? Kenapa? Begini, dengar dulu Bang Suma. Saya bernarasi ya Bang Suma. Silakan. Satu-satunya manusia di kolong langit ini yang dianugerahi Hamasia hanya Yesus saja. Oh, sorry, Tidak Anda ada yang salah. lain. Dengar. Tidak. Saya bantah. Kamu salah Bang Suma. Saya bantah. Kamu tidak. Tunggu dulu, diam dulu. Saya bantah. Anda diam. Inilah longornya saudara Kristus. Belum selesai Bang Suma. Gimana sih? Ini ilmu. Enggak, Bang Suma nggak paham. Gantian. Ini ilmu. Anda mengatakan satu-satunya manusia di bawah kolong langit ini yang bergelar Mesias itu hanya Yesus. Ini ilmu. Bukan Mesias, Hamasia. Sadap. Hamasia dengan Mesias itu sama. Kuclups. Hamasia dengan Almasih atau Kristus itu sama. Kuclups. Di dalam kitabnya orang Yahudi bertaburan Hamasia. Bertaburan. Contoh. 1 Raja-Raja 1:39. 1 Raja-Raja 19 nomor 16. Imamat Coba 8 baca. nomor 12. Semua itu adalah Hamasia. Apa? Makanya kamu belajar. Kores disebut Hamasia. Yesaya 45 nomor 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada Hamasia, kepada Kores, yang tangan kanannya aku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertinggal tertutup. Kores itu Hamasia. Ayat berapa Bang? Coba saya mau lihat aslinya, catatannya. Yesaya 45 nomor 1. Oke. Tunggu. Jangan Yesaya, kamu bilang tadi juga. di Kores ya, ingat ya. Saya pegang Bang Nanti Suma, ya. juga kau tunjukkan kepada saya aslinya Yesus di mana disebut Hamasia. Kau mencret. Tenang, diam dulu Bang. Kamu nggak paham nih Bang. Tunggu dulu sebentar, silakan dengan kesombonganmu yang bahlul itu, silakan. Begini Bang Suma, Jangan begini. Dengar, kenapa kamu bisa gagal menjelaskan? Karena kamu tidak paham Bang Suma. Hei, tunggu. Yesaya 45 nomor 1, coba kau buka. Jangan kau ajarin saya. Kakekmu belum lahir nih. Saya udah tamat Bible. Paham kau? Iya, itu klaim sepihak. Ya, itu fakta. Sampai sekarang kakekmu buyutmu tidak tahu Bible. Itu fakta. Tunggu dulu Bang Suma, ya. Saya masih paham kamu. Kayaknya kamu nggak paham. Lebay kau. Kayak Paulus. Betul nih Bang Suma. Sekarang kamu bilang tadi Kores di mana? Di ayat berapa itu Raja Kores bilang begitu? Yesaya 45. Tunggu dulu. Di Raja Kores tadi di mana ayatnya yang kau sebut Raja Kores? Yesaya 45 nomor 1 kuclups. Kau ngajarin saya, kau dalilnya aja kau nggak tahu. Tunggu. Aduh, gimana ini manusia? Ini Bang Suma nggak cerdas juga. Bukan sombong Bang Suma, kita. Kamu yang bertanya sama aku, kau pula yang sombong. Nggak cerdas ini. Yesaya berapa Suma? Masih juga bertanya. Sudah 4 kali saudara-saudara. Yesaya berapa? Jangan sampai pintar. Yesaya berapa? Kamu kan comot ayat aja. Loh, kok saya comot ayat masih mending daripada kau masih bertanya-tanya itu di mana? Masih mending saya. Bang Suma. Udah diam. Ayat saya berapa? Belajar. Jadi kau jilat kembali ludahmu yang mengatakan bahwa satu-satunya manusia yang digelari Hamasia itu adalah Yesus. Kau jilat kembali pantatmu sendiri itu nggak bagus. Nggak bagus bagi kesehatanmu, nggak bagus bagi perekonomian. Kamu nggak paham. Gimana kau mau paham? Sedangkan kau cari data aja, kau tanya sama aku dulu. Memang kan kamu sebut tadi di Yesaya. Sombong memang kayak setan. Yesaya berapa Bang Suma? Tapi masih bertanya juga, coba. Kamu kalau nggak ngerti bertanya sama saya Bang Suma. Nanti aku jawab. Lah kamu yang bertanya Yesaya berapa? Kau pula yang bilang kalau kau nggak ngerti. Kan kamu yang kutip ayat tadi. Sombongnya minta ampun saudara-saudara, tapi isi kepala cuman deda aja. Bang Suma, kalau kamu tidak mampu ngerti, di isi kepalamu itu hanya ada deda. Jangan kau sombong. Jangan cuma congor Bang Suma. Mending kita data by data. Coba sebutkan Yesaya berapa tadi? Sekarang saya udah nunjukkan samamu, udah aku bilang samamu. Yesaya berapa? Almasih atau Hamasia itu adalah yang diurapi. Terus?
Sedangkan kalau kita berbicara Yesus digelari Hamasia, itu tidak ada dalam bahasa Yunani Hamasia. Coba kau tunjukkan Bang ke Suma saya. kok nggak cerdas betul ini. Saudara, Aduh. giliran dia kita mintai data. Coba kau Tunggu. tunjukkan saya data, sabar. Coba kau tunjukkan kepada kami di sini data di mana Yesus dalam bahasa Ibrani disebut Hamasia. Mencret kelereng, Bang Suma, Bang Suma. Diam. Kau tunjukkan sekarang. Pengertian Hamasia aja kamu nggak ngerti. Kau tunjukkan sekarang di mana. Diam dulu bahasa kamu, diam Ibrani. dulu supaya aku jelaskan. Di mana di bahasa Ibrani Yesus disebut Hamasia? Cepat. Cepat kau tunjukkan ke saya. Cepat kau tunjukkan. Jangan Di mana di-mute, Yesus disebut supaya Hamasia? saya kasih paham ini Bang Suma. Bang Suma ini nggak ngerti dia Hamasia, kau kasihan pahamkan saya. Makanya pahamkan saya, pengertiannya di mana ngelantur. dalilnya Yesus disebut Hamasia? Silakan. Pertanyaan saya kau belum jawab. Pengertian Saya sudah Hamasia itu sampaikan apa? padamu, sudah kujawab Hamasia orang yang diurapi, manusia Salah yang dipilih Bang, untuk- masih salah. Sumpah salah itu Bang. Kamu nggak turunkan paham. manusia laknat ini. Loh. Turunkan Ini kalau kalah manusia debat laknat yang sombong, kau turun. Bukan kalah debat. Saya tidak mau diskusi dengan orang bodoh bahlul yang terlahir dari sperma babi dalam wujud manusia. Kalau babi aja, kalau monyet aja. Jangan pura-pura jadi manusia kau. Tidak ada manusia bisa ditipu di sini. Mana ada Yesus disebut Hamasia? Sampai bapakmu melahirkan, tidak akan ada kemudian Yesus itu dalam bahasa Yunani disebut Hamasia, koplak. Jangan kau ajarin kami. Kami ini Muslim, orang yang berilmu, orang yang berbicara berdasarkan data. Kalau Hamasia itu banyak manusia yang digelari Hamasia. Salomo Hamasia, 1 Raja-Raja 1:39. Elisa Hamasia, 1 Raja-Raja 19 nomor 16. Harun Hamasia, Imamat 8 nomor 12. Jadi jangan pernah kalian itu nuduh-nuduh bahwa kamu yang tahu. Koplak. Jangan kau bilang cuma Yesus yang bergelar Hamasia. Yesus selama hidupnya kau cari dalam Bibelmu, tidak ada gelarnya itu Hamasia. Yang ada Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani. Maksa kali kau. Otak cuman sebesar otak kutu, tapi sok pandai. Ini bukan gereja ini bukan gereja. Saatnya agamamu rubuh serubu-rubunya di negara ini. Paham kau? Kalau kau mempertahankan ketololan, kebahlulan, dongots, kau tidak mau ikuti langkah-langkah Al-KTP dalam mencari kebenaran, sampai mati kalian hanya menjadi kutu babi di depan Muslim. Paham? Dan memang kalian dianggap babi dan anjing berdasarkan 2 Petrus 2:19, 20, 21, 22 dan seterusnya. Kamu hanya dianggap sebagai seekor babi dan anjing oleh kitabmu sendiri. Bagus kami umat Islam mau menghargai kau, berdiskusi dengan kau karena masih menganggap kau manusia. Tapi diskusi kau yang membinatangkan diri kau. Kenapa saya katakan membinatangkan dirimu sendiri? Kau yang membinatangkan dirimu sendiri. Karena kau tidak pakai otak yang membedakan antara kau dengan binatang. Binatang punya mata, binatang punya kaki, binatang punya hidung, binatang punya telinga, binatang punya kepala, binatang punya otak. Tapi yang membedakan antara kau dengan binatang, akalmu. Sayangnya kau nggak pakai itu. Cuplis, karena kau berasal dari sperma babi jadi orang. Paham? Congornya Suma aja itu congornya. Silakan kau lawan saya pakai data, pakai ilmu. Ayo silakan. Lekkan orang ini. Kamu mau pakai ilmu? Ya silakan. Buta Tolong huruf, dibesarkan. kau percaya masuk ke ilmumu. Silakan besarkan si Jen. Oke. Ayo. Mulai kita diskusi. Buta huruf. Ayo. Sekarang saya tanya samamu. Hamasia itu artinya apa? Toma botol. Hamasia itu apa? Suma, Hamasia itu apa? Kau hanya bernarasi aja. Itu coba lihat. Enggak ada. Ini sudah masuk ke ranah ilmiah. Kita ilmu, kita bedah. Iya, Hamasia Yesus itu apa? katakan hati-hati ada penyesat. Kau yaitu penyesat. Hamasia itu apa? Orang atau Tuhan? Di mana orang yang tidak percaya Yesus disalib adalah penyesat. Hei, justru orang yang percaya Yesus disalib itu iblis, kata Yesus dalam Matius 16.
Orang Kau yang dusta. percaya Yesus disalibkan itu Kau iblis. dusta. Yesus katakan, Mari kita "Aku baca menyerahkan dalilnya. diriku." Mari kita baca dalilnya. Mari kita baca Baca. dalilnya. Oke, baik. Diam. Saya bacakan dalil supaya kau paham bahwa orang yang menganggap Yesus disalib itu adalah setan. Dengar. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Jadi Petrus berpikir Yesus ini bakal disalib kalau dia tidak kemudian menghindar. Jadi Petrus berpikir Yesus akan disalib. Lalu kemudian kata Yesus apa? "Enyahlah iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi manusia yang berpikir Yesus akan disalib itu iblis. Kau barusan mengatakan kalau ada tidak percaya Yesus itu disalib, maka dia sesat. Loh, Yesus mengatakan kalau ada yang percaya kalau Yesus itu akan disalib, maka dia iblis. Dalil. Baca Dalil. dulu bagus-bagus, jangan Iya, saya baca. satu ayat. Enyahlah Baca engkau semuanya. iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, Baca sebab engkau bukan semuanya. memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sekarang mari kita kaji. Apakah Tuhan Elohim berpikir untuk menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang salah atau orang berdosa? Benar, Apakah? karena Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalil. Maksud Tuhan itu tidak terjangkau oleh pikiranmu. Koplak. Iya, pikiranmu Mana itu dalilnya ada Tuhan tolong. berpikir untuk menyerahkan orang benar demi untuk membebaskan dosa-dosa para pendosa? Mana dalilnya? Sekarang kau tunjukkan kepadaku. Pikiran Allah, saya ide cari. Allah itu adalah firman Allah yang ada di dalam kitabnya Yahudi. Tidak, Mana? Tunjukkan. Suma. Tunjukkan Tidak di mana ada ide Allah, di mana pikiran Allah kalau Allah mengutus Ada rasul Allah. nabi orang benar untuk disalib. Mana dalil? Tidak ada Allah di dalam Alkitab. Tidak ada Tapi Allah. buktinya bertaburan kata Allah di dalam Bibelmu. Allah, tidak ada Allah Allah. itu ejaan Arabnya, Latinnya Allah. Allah. Di mana? Latinnya Allah, Arabnya Allah. Jadi kamu jangan longor, jangan congor, jangan cuman modal sperma babi. Sekarang kutanya samamu, di dalam data yang saya sajikan tadi, Matius 16 nomor 21 sampai nomor 28, kata Yesus, orang yang berpikir Yesus bakal disalib Di mana adalah Allah? iblis. Tidak ada Allah di dalam. Iya, terserah lu. Yang penting dunia tahu Kristen Indonesia mencuri Iya, kata Allah itu. masuk ke dalam Bible. Udah diam. Tidak Anda mau ada jawab atau Allah Anda di bawah turun? Allah. Anda mau jawab atau Anda turun? Saya kasih kesempatan 10 hitungan. Di dalam Matius 16 nomor 21 sampai nomor 28, kata Yesus, orang yang berpikir Yesus bakal disalib adalah iblis. Oke? Sekarang Baca kalau semuanya dulu. udah, saya hitung sampai 10. Tolong kau tunjukkan, karena di situ hanya ada pemikiran iblis, itu pemikiran Petrus dan pemikiran Allah. Ayatnya berapa? Kamu baca dulu. Jangan Yesus kamu mengatakan, ketika Petrus berpikir bahwa Yesus bakal disalib, maka Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Karena Petrus berpikir ini Yesus pasti mati nih, ini Yesus pasti disalib nih, ini Yesus bakal modar nih. Maka Petrus menarik dia ke samping. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah iblis, kamu batu sandungan. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bahwa aku akan mati kalau aku ke sana menjumpai tentara Romawi. Aku akan mati. Tapi Tuhan tidak berpikir demikian. Tuhan punya rencana yang lain. Apa rencana Tuhan tentang Yesus? Baca Amsal 21 nomor 18. Makanya Yesus mengatakan di dalam data Lukas 24 nomor 44, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi. Nih, aku bacakan kitab nabi-nabi, termasuk nabi kecil dalam pandangan Yahudi, yaitu Salomo atau Sulaiman. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Ini yang berlaku. Ini pemikiran Tuhan.
Tuhan berpikir untuk menggantikan orang benar, untuk menggantikan orang jujur, Tuhan akan memakai orang pengkhianat dan orang fasik. Jadi ketika Yesus itu datang menyerahkan diri, pemikiran Tuhan, silakan aja kau punya niatan menangkap utusanku, silakan aja kau berpikiran berkongko melakukan kesaksian palsu, melakukan tipu muslihat, berkongko-kongko untuk menangkap duta utusanku, anakku. Silakan aja kau mempersatukan kekuatan yang kalian punya untuk mencederai anakku, hambaku Yesus. Tapi aku punya rencana untuk dia, yaitu aku akan menggantikan pengkhianat untuk menggantikan dia di atas salib. Aku akan menggantikan dia dengan orang yang fasik sebagai tebusannya. Amsal 21 nomor 18. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah iblis, kamu adalah satu batu sandungan. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang kau pikirkan adalah apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi Kristen itu adalah iblis berdasarkan Matius 16 nomor 21 sampai nomor 8. Bantah saya kalau saya salah, silakan. Saya yang membantahnya, Juma. Silakan, tapi ingat, kau jangan emosi. Ya, kau harus pakai data. Silakan, naikkan, besarkan orang ini. Ya, Semoga gantian ini. komalnya besar sebesar kepalanya. Silakan. Begini Juma. Udah? Pemikiran Tuhan tentang orang yang benar apa? Jawab. Saya menanggapi pernyataanmu tadi bahwasannya. Pernyataan saya, orang yang berpikir Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bakal nebus dosa, menurut Yesus itu adalah iblis. Dengar. Sekarang kau bantah. Sekarang kau bantah. Sekarang kau bantah. Sekarang kau bantah saya. Orang berbicara Juma. Iya, sekarang kau bantah saya. Sekarang kau bantah saya, jangan kemana-mana. Tunjukkan pemikir. Dengar dulu karena Kristen itu. Dengar dulu. Kristen itu longor kalau dia berbicara, harus diberi petunjuk supaya diarahkan kalau dia berbicara. Dengar. Tolong kau tunjukkan pemikiran Tuhan atau ide Tuhan terhadap orang benar. Apakah orang benar ini akan diselamatkan Tuhan, atau orang benar ini akan ditumbalkan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang berdosa? Silakan. Kita sekarang mencari pemikiran Tuhan. Ingat ya, kita sekarang mencari pemikiran Tuhan atau rencana Tuhan untuk orang benar itu seperti apa? Silakan. Kalau saya menanggapi, saya diam. Diam ya Juma. Diam, yang penting terarah. Kalau tidak langsung ke sepak bokongmu ke neraka. Kalau saya menanggapi, kau diam. Iya, yang penting yang kita sedang bahas ini yang kau uraikan. Oke? Yang penting yang kau uraikan ini adalah yang sedang kita bahas. Di mana pandangan Tuhan, firman Tuhan mengenai orang benar. Silakan. Iya, dengarkan. Jangan jangan kau sambung-sambung bahasamu. Saya dulu ngomongnya. Yang penting kau terarah menjelaskan keinginan Tuhan atau firman Tuhan atau rencana Tuhan tentang orang yang benar. Silakan. Oke, dengarkan yang 1300. Juma, dengarkan. Biar saya tanggapi bahasamu. Kemarin kau berdiskusi dengan langsung Pak aja Cakra. ditanggapi Sone. Langsung ditanggapi. Inilah kalau Sony masuk di mute terus. Ini permasalahannya adalah orang yang berpikir Yesus disalib itu orang yang adalah iblis. Iya, dengarkan saya tanggapi. Sekarang kau jawab, kalau itu salah, di mana Tuhan berfirman, Tuhan memakai orang benar untuk menyelamatkan para pendosa. Silakan. Pertanyaanmu itu kecil bagiku itu. Silakan. Juma mengatakan bahwasannya yang disalib itu adalah yang diserupakan. Sekarang saya tanya kau Juma. Bukan itu. Cupu yang lahir dari sperma babi. Ini yang dibangga-banggakan. Yang lahir dari sperma asu. Bukan itu yang sedang dibahas. Yang sedang dibahas adalah orang yang berpikir saja nih, berpikir. Orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah setan. Kalau Anda membantah itu, berarti
Tuhan memang merencanakan penyaliban terhadap orang benar. Karena di situ dikatakan oleh Yesus sendiri, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan yang dipikirkan oleh manusia." Pemikiran manusia, kalau Yesus datang menyerahkan dirinya, maka dia akan disalib. Itu pemikiran manusia. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran setan, kata Yesus. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang tidak kemudian mempercayai kebesaran kekuatan Tuhan pencipta yang telah mengutus Yesus. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa dia mampu menyelamatkan Yesus. Itu pemikiran setan. Tuhan itu maha dahsyat, pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus. Itu adalah Tuhan yang dikatakan gunung batu, tempat perlindungan yang maha dahsyat. Jadi ketika Yesus kemudian direncanakan untuk dibunuh, apakah Tuhannya tinggal diam? Apakah si Bapak ketiduran? Tidak. Sedetik pun tidak akan dibiarkannya Yesus itu celaka. Paham? Jadi Yesus mengatakan, kau hanya memikirkan pemikiran manusia. Enyalah iblis. Kau tidak memikirkan pemikiran Tuhan. Pemikiran Tuhan itu adalah akan menyelamatkan orang benar dari tangan-tangan orang fasik. Begitu. Naik lagi pasien satu. Yang besarkan yang mau berkomentar. Naik. Besarkan. Nah, kau sudah duduk di depanku. Apa yang akan kau bilang? Silakan. Ngomong. Ayo ngomong. Apa pemikiran Tuhan tentang orang benar? Apa firman Tuhan tentang orang benar? Silakan. Apa rencana Tuhan tentang orang benar? Silakan. Dengar dulu Juma. Sama bertanya, Muhammad pernah gila tidak? Markus 3 nomor 21. Juma. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Udah jangan ke situ. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Markus 3:21. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Jangan ke situ, Bang. Jangan ke situ. Nanti kau ketahuan menyembah orang gila. Dan Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, hanya orang gila yang menyembah Yesus. Diam. Kita lagi membahas materi. Coba baca ini, Juma. Ini Kita lagi membahas materi. Itu perkataan orang kafir. Itu perkataan orang-orang kafir. Tapi kalau di Markus 3 bukan perkataan orang kafir, tapi perkataan keluarganya. Jangan kau persulit dirimu. Jangan kau persulit dirimu. Dan mereka di Al-Quran, di Al-Quran mereka itu orang kafir, musuh Nabi Muhammad, yang berkata Nabi Muhammad itu majnun. Musuhnya yang berkata itu wajar. Lah kalau Yesus orang tuanya keluarganya mengatakan Yesus gila, udah kau turun. Kalau kau nggak sanggup menghadapi kami umat Islam, you turun. Kamu ke gereja seperti biasa. Kau jilat pakai lidah ibu jari pendeta, ibu jari kakinya pendetamu. Biar lebih sempurna kebinatanganmu. Ya, teman-teman yang mau naik sesuai dengan topik ya. Jangan beralih tema ke Nabi Muhammad, gak ada hubungannya. Silakan King Dev. Kalau Nabi Muhammad itu memuliakan Nabi Isa, mustahil Nabi Isa disalib. Kalian menghinakan Yesus, memaksakan Yesus disalib, memaksakan Yesus dikutuk. Habis itu kau jadikan Tuhan. Itu namanya cuplis. Yesus berkata, orang yang berpikir dia akan disalibkan itu adalah iblis. Enyalah setan, kata Yesus. Matius 16 nomor 23. Enyalah setan. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena standar manusia adalah Yesus ini kalau ke situ pasti ditangkap. Yesus ini pasti disalib. Itu pemikiran manusia. Enyalah setan, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhanku yang maha dahsyat itu. Tuhanku memikirkan. Satu, tak kasih data. Di dalam Mazmur 37. Apa kata Tuhanku? Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yohanes 17. Yesus orang dikasihi. Oke? Yesus orang yang disayangi. Bapa yang mengasihi aku,
Yesus itu, inilah anakku yang kukasihi, Yohanes 3 nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus orang yang dikasihi. Maka pemikiran Tuhan adalah, sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan Yesus orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Orang yang dikasihinya akan terpelihara. Itu pemikiran Tuhan. Dan orang fasik, pengkhianat akan dilenyapkan. Tuh, sudah terbaca. Orang yang benar, Yesus akan mewarisi negeri. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat, Yesus, dan lidahnya mengatakan hukum, Yesus. Taurat Tuhan ada dalam hatinya, Yesus. Langkah-langkahnya tidak goyah, Yesus. Orang fasik mengintai orang benar, Yudas in the gang, dan berniat membunuhnya, Yesus, Yudas, dan orang-orang Romawi, mahkamah agama, dan seterusnya. Baca data selanjutnya. Baca selanjutnya. Apa kata Tuhan di dalam Mazmur? Orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Yesus orang benar, akulah jalan, akulah benar, akulah kebenaran. Mazmur 39, Mazmur 37:39. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Yesus orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan Yesus pada waktu kesesakan. Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Tuhan menolong orang benar. Tuhan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar berlindung kepada Tuhan. Yesus diselamatkan. Makanya Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu pemikiran Tuhan. Aku tidak akan pernah membiarkan Yesus hambaku untuk dicederai oleh musuhnya. Iblis pun tak sanggup, apalagi cuman tentara Romawi kecil. Tuhan cuman sentil sedikit, begitu hancur Romawi itu. Jangan kau berpikir Yesus akan diganggu, nggak bisa. Yesus itu diganggu, nggak bisa. Berapa kali iblis mencobanya, tak sanggup iblis itu. Apalagi kalau cuman tentara Romawi. Yesus itu wakil Tuhan, coy. Backingannya itu bukan PBB. Backingannya itu pencipta langit dan bumi. Tentara Romawi cuman modal tongkat. Hah? Bunuh wakil Tuhan. Pret. Jadi Tuhan menggantikan Yesus yang maha kuasa ini, menyelamatkan Yesus dan menggantikan Yesus dengan si fasik. Siapa fasik ini? Baca Amsal 23. Orang fasik adalah penerima suap. Jadi Tuhannya Yesus siapa, Zuma? Tuhannya Yesus itu pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Yang tidak serupa dengan manusia, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 9 nomor 11. Bukan manusia. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Oke, Tuhannya Yesus 2 Samuel 7 nomor 22. Itulah sembahan Yesus. Oke. Berarti menurut kamu Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Tuhan yang diperkenalkan Muhammad ini sama apa tidak? Oh, jelas sama dong. Itu jelas tidak bisa diragukan lagi. Itu pasti tuh. Oke, gantian ya. Yohanes 4 ayat 21. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Betul sekali. Al-Quran juga menjelaskan itu. Al-Ma'idah ayat 10 dan seterusnya. Sabar dulu. Kalian itu bukan siapa-siapanya Yahudi. Kalian itu hanya apa? Hanya penumpang gelap. Oke, saya bacakan dalil. Saya bacakan dalil samamu. Saya bacakan dalil supaya kau paham ya. Al-Quran juga menyatakan hal yang sama. Di dalam surah Al-Ma'idah diterangkan bahwa orang-orang Yahudi lah pertama kali yang dipilih oleh Tuhan. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atha minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Memang orang Yahudi pertama-tama Tuhan sebelum Nabi Muhammad.
Tuhan datang kepada mereka dulu. Tapi setelah mereka kemudian diutus kepada mereka nabi, kitab mereka membangkang, maka Nabi Muhammad diutus kemudian. Apa kata Allah ketika mengutus Nabi Muhammad? Ya ahlal kitab, wahai manusia yang dulu aku utus keselamatan kepadanya dengan mengutus Nabi Musa, Nabi Isa. Kalian membantah nabi-nabiku dan rasul-rasulku. Sekarang saya mengutus penutup para nabi. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Aku utus rasulku Nabi Muhammad kepadamu wahai orang-orang Yahudi untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepadamu cahaya yaitu Nabi Muhammad, nuru wa kitabum mubin, dan Al-Quran sebagai petunjuk yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wahai ahli kitab, jika engkau mengikuti Nabiku Muhammad dan Al-Qurannya, maka aku akan memberi petunjuk kepada kalian untuk mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Oke? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri bi isni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan aku akan mengeluarkan kalian wahai Bani Israel dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinku, menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Jelas keselamatan itu tadinya diberikan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran, wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima. Itu kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Mengapa engkau selalu menyakiti aku? Kata Nabi Musa. Padahal kalian tahu aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu untuk engkau sekalian wahai Israel. Jelas itu. Oke, Zuma bisa gantian nggak? Sebentar ya. Ya silakan. Waktu saya sedikit lagi untuk ibadah. Habis ini silakan diambil alih oleh Denda Dito dan yang lain. Silakan. Di dalam Markus 11 ya ayat 27. Kan tadi saya tanya kamu, apakah sama Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Muhammad? Kamu mengatakan itu sama. Oke, sebentar. Sama. Oke, sebentar ya. Di dalam Markus 11 ayat 27, Tuhan Yesus, kamu percaya perkataan Tuhan Yesus kan? Oke. Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun mengenal apa yang kau sebutkan di Markus 11 itu? Kamu salah data, weh. Kau salah data. Itu bukan Markus 11, weh. Perbaiki matamu dulu. Perbaiki matamu. Baca Bibelmu baik-baik. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau sesatkan sesamamu oten yang lulul. Kau baca Markus 11 nomor 27 baik-baik. Matamu rusak. Kau baca Markus 11. Markus 11 nomor 27 kau baca. Kau perbaiki matamu. Itu rusak. Oke, sebentar. Jangan kejang-kejang dong. Bukan kejang-kejang, saya meluruskan kau. Sebagai orang yang mengajarkan kebenaran, ketika ada kesalahan saya luruskan. Kau jangan piti-piti kanan-kanai. Kau baca Markus 11 nomor 27 itu baik-baik. Sabar dong. Ini kok kejang-kejang kamu dibantah. Ya kok kejang-kejang pula. Ini kita berbicara lintas agama, bukan main-main. Iya, tenang. Kaki satu di penjara, kaki sebelah di kuburan. Paham kau? Jangan kau anggap main-main. Kau baca Markus 11 nomor 27 itu benar-benar. Jangan kau salah-salah baca. Oke, udah diluruskan. Sebentar. Apa? Tenang dulu. Kau bikin malu Kristen aja. Kau sabar dulu bro, tenang lah. Apa? Kenapa kau nggak baca Markus 11 nomor 27? Kenapa? Karena? Kejang. Karena apa? Jawab. Matius 11, sebentar. Matius 11 ayat 27. Matius 11, Markus 11. Makanya kau kalau di hadapan kami umat Islam ini, hati-hati kau membaca Bibel. Berani nggak dibantah? Silakan, tapi kau jangan salah-salah sok paten. Kau belajar dulu 500 juga jangan hadapi saya. Silakan. So bahas Bibel. Silakan. Inilah kau salah. Aku yang membenarkan kau. Apa pula ini? Kurangi makan dedak makanya. Kau baca. Oke, kurangi minum kencing unta juga. Oke, gantian. Enggak ada perintah minum kencing unta di kami, enggak ada. Berarti sesat. Islam yang minum. Mana perintahnya minum kencing unta? Coba kau tunjukkan. Ya berarti sesat mereka. Kalau di kitabmu ada perintah makan tai kering. Berarti sesat ya minum kencing unta. Udah kau jangan kemana-mana. Kau bahas itu Matius 11. Oke, bro. Gantian ya. Oke, tadi kan kamu mengatakan. Yes. Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Muhammad itu sama. Sekarang di Matius 11 ayat 27 Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan begitu juga tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Oke, saya tanya kamu ya. Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus pula manusia bertuhan kok bertuhan. Dulu. Lanjut.
Menurutmu yang Yesus Muhammad kenal bertuhan nggak? kok, Diam Tuhan dulu, diam Yesus dulu, diam pula. dulu, Zuma. Otakmu Sebentar robek. dulu. Loh, Dah, ini lanjut. kualitasmu gimana? Oke. Enggak, Menurutmu lanjut Muhammad aja. kenal nggak Allah yang benar itu menurut perkataan Tuhan Hei, Yesus? dengarkan saya anak kecil. Yesus ketika dengar dulu, Anda bertanya, saya jawab ini. Iya, jawab. Dengar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam ta'lam annallah Alam ta'lam annallah lahu mulkus samawati wal ar." Apa kata Yesus? Apa kata Yesus dalam Matius 11 nomor 25-nya? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke, saya enggak, Zuma. Kamu dengar dulu yang saya tanyakan loh. Kamu bertanya, apakah Iya, Tuhan makanya, yang disembah Nabi Muhammad? Saya Kamu ulang, bertanya, biar kamu dapat loh. dengar. Saya ulang pertanyaan. Kamu bertanya, apakah Yesus dan Nabi Muhammad menyembah kepada Tuhan yang sama? Tak ajarin. Itu tadi, Markus. sekarang ayat yang saya tampilkan itu, Salah. bro. Dengar dulu. Saya belum selesai, anak kecil. Oke, Diam silakan, dulu. bro, Diam. silakan. Nah, Anda bertanya, apakah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan Tuhan yang disembah Yesus itu adalah Tuhan yang sama? Saya katakan iya. Mana buktinya? Kau baca Matius 11 nomor 25. Itu Yesus ayat berkata, saya, diam itu dulu bantahan Cak saya." Kangkung. Inilah kalau sperma babi Oke, jadi gantian. manusia. Oke, Diam dulu. Yesus berkata, bukan ente. Yesus bukan ente. Jangan kau panik. Yesus kau tanyakan, bukan Kristen. Kalau Kristen itu menyembah ciptaan Tuhan yang keluar dari kubur. Beda. Ini kau tanya Yesus. Jadi saya jawab sesuai dengan ucapan. Jawab pertanyaan Makanya itu, kau diam. Zuma. Kamu ngomong apa? Yesus, diam. Dengarkan. Matamu arahkan ke Matius 11 nomor 25. Tuhan kau yang kau sebut Yesus itu berdoa kepada Tuhanku. Apa kata Tuhanmu? Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuh, itu sampai situ dulu ya. Nah, Nabi Muhammad di dalam Al-Quran juga menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardu. Nabi Muhammad, dengar. Nabi Muhammad menyembah, berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Yesus berdoa, bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Kristen berdoa kepada Tuhan yang keluar dari kuburan. Beda toh? Beda Oke, bisa saya jawab. kelas. Oke. Nah, silakan. Gantian ya. Oke. Silakan. Zuma, saya tanya apa, kamu jawab apa? Itu kan di Sudah Matius kujawab. 11 ya. Sebentar. Saya Coba udah jawab. kamu tangkap dulu dong pertanyaan saya. Di Matius 11 ayat 27 di situ Tuhan Yesus bilang, "Tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa." Oke. Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, apakah Muhammad itu mengenal Allah yang benar itu? Hei, Yesus berkata sebelum ada Nabi Muhammad, cupu. Apa sih orang ini? Itu perkataan Nabi Muhammad belum ada, Kut. Muhammad kenal tidak? Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tadi ayat yang kubacakan itu apa? Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Itu ayat. Apa? Ayat. Itu apa? Ya ayat apa? Bahwa Jelaskan. Allah yang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad itu adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu cuma satu. Tuhan langit dan bumi itu cuma satu, bukan tiga. Matius 11 ayat 27 bohong. Astagfirullahaladzim. Apa? Berarti Matius 11 ayat 27 itu bohong. Matius 11 itu semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Dan orang yang sekarang saya tanya. Sabar. Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Muhammad kenal Bapa tidak? Berdasarkan itu, Muhammad kenal Bapa tidak? Kalau yang disebut Bapa di sini adalah Tuhan langit dan bumi, jelas kenal. Kenal dari mana? Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Kau baca, coba kau baca kalimat terakhir Yesus itu. Kau baca. Dan orang yang kepadanya Yesus berkenan menyatakannya.
Berarti Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk mengenal Bapa. Berarti sudah banyak orang yang mengenalnya. Karena Yesus mengajarkan kepada orang yang kepada dia berkenan. Oke, hanya lewat Tuhan Yesus itu dikenal Bapa yang benar. Nah sekarang menurut Yesus Bapa itu siapa? Sekarang Bapak Yesus itu mengatakan Yesus itu Bapak itu siapa? Gak usah kemana-mana dulu. Sebentar saya tanya kamu. Kita sedang membahas. Sekarang saya tanya samamu. Menurut Yesus Bapak itu siapa? Coba saya tanya kamu ini. Sebentar dulu, sabar dulu. Ayo. Kamu tidak bisa jawab, kamu kutendang ke bawah, kutendang kau sampai kau masuk di kloset gereja. Kutanya dulu kau lagi sekali lagi. Menurut Yesus, jawabanmu Bapak apa itu dari pertanyaan saya? Oke, silakan. Anda kan bertanya bahwa jawabanmu apa? Pertanyaanmu Matius 11 ayat 27 di situ jawaban Muhammad saya kenal tidak Bapa yang benar. Dengarkan saya. Kalau yang Yesus sembah itu di dalam Matius 11 nomor 25 Tuhan langit dan bumi, maka Nabi Muhammad mengenalnya dengan sebutan Allah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang untuk membuktikan itu, bagaimana mungkin Muhammad mengenal? Sebentar dulu. Jangan kau katakan tidak mungkin. Jangan kau mengatakan tidak mungkin mulut kau itu. Sekarang pertanyaan saya balik bertanya. Menurut Yesus, wujud nih. Saya tanya wujud nih. Wujud Bapak itu seperti apa? Inilah teman-teman ya. Karena si Zuma nggak berani Loh. Gantian kita supaya kita buktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Yesus dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu sama. Sekarang kau tunjukkan wujud Tuhan Bapa itu seperti apa wujudnya menurut Yesus. Gak berwujud, Allah itu roh. Tidak berwujud. Tuhan yang umat Islam berwujud gak? Gak tahu. Karena tidak ada, kau tidak bisa menunjukkan. Sama seperti Tuhannya Yesus tidak berwujud dalam bentuk makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Sekarang Yesus bagi Kristen Tuhan gak? Tuhan. Berwujud gak? Berwujud gak? Oke, saya bisa jawab. Kamu bisa diam. Kok bisa saya jawab? Langsung aja. Yesus Tuhannya Kristen berwujud nggak? Oke, Zuma. Kamu bisa diam nggak? Saya jawab. Bisa. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Iya, makanya kamu diam, saya jawab. Yesus Tuhannya Kristen berwujud nggak? Oke, kamu diam, saya jawab. Bisa nggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Iya, kamu diam, saya jawab. Yesus yang punya biji sakar itu, Tuhannya Kristen itu berwujud nggak? Oke, kamu diam, saya jawab. Bisa nggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang lagi, sekali lagi ya teman-teman. Kalau dia nggak jawab, tendang ke neraka. Masih ada orangnya? Udah hilang? Udah mati? Halo Bang Suma. Tunggu dulu, yang tadi itu mana dia? Udah mati? Udah masuk ke kloset gereja? Udah Abang tenang. Saya simpulkan, nanti Dinda Dito ambil alih. Dengarkan saya simpulkan dulu. Ini kalau saya udah tutup, saya mau ibadah. Dengarkan. Tuhan yang disembah Yesus tidak berwujud. Tuhan yang disembah oleh umat Islam tidak berwujud. Ini kita bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Dengan demikian, ketika orang Kristen mengatakan Tuhannya berwujud pakai sakar dan anus, berarti Tuhannya Yesus adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh umat Islam, sedangkan Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang disembah Yesus. Tuhannya Kristen ada biji sakarnya. Kalau dia nggak mandi bisa kena kurap. Demikian untuk sementara, silakan diambil alih saudara-saudara. Kita sudah buktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Kristen adalah manusia makhluk, punya biji sakar, sedangkan Tuhan yang disembah Yesus adalah bukan makhluk yang tidak berwujud. Demikian. Bagaimana salam tauhid, salam satu Tuhan. Silakan diambil alih, saya ibadah sejenak. 5 menit aja Bang Suma. Allahu Akbar. Udah diem dulu Petris. Kalau mau melanjutkan, konklusi tadi adalah Tuhannya Yesus tidak berwujud, Tuhannya orang Islam tidak bisa kelihatan. Betul? Sama atau beda? Beda lah. Bedanya di mana? Sama. Tuhannya kami serupa dengan kami diciptaannya. Tuhan kalian. Kan dulu yang kita bahas itu Bapaknya, Tuhannya Yesus. Iya. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Iya. Kelihatan nggak? Tuhannya Yesus serupa
serupa dengan Yesus, serupa Di dengan mana saya, dalilnya? serupa dengan kamu. Di mana? Sedangkan Tuhanmu dan Tuhannya Bang Suma Di mana? itu Coba tunjukkan dia, dulu datanya. Datanya dia tidak ditunjuk dulu serupa. dong. Datanya ditunjuk dulu dong. Boleh dibukakan ke layar lebar. Carikan ayatnya untuk saya. Bukain Apanya? ayat. Saya Kau yang Iya. bilang Tuhannya Yesus itu sewujud dengan Yesus di mana? Jangankan dengan Yesus, dengan saya juga serupa, Bang. Di mana datanya? Bisa tampilkan nggak? Ditampilin di mana? Coba aku yang baca di mana? Buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Apa di Bacakan situ? ya. Coba baca. Bacakanlah. Jangan ini. Aku pengen ngobrol sama Bang Suma sebenarnya. Ya udah kau baca aja. Iya, kalau mau membuktikan kebenarannya Oke, baik saya baca. Baik saya baca. berfirmanlah Allah. 1:27 ya. 27 ya. 26 Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar dan Elohim rupanya. diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki apa perempuan itu? Ayat 26, Bro. 26 Lah sampai 27 nah kenapa? Kenapa 27-nya kenapa? Iya, dari 26 sampai 27 biar tahu Enggak, kamu dari siapa 27 yang ini. berfirman Dari Allah. 27 ini menurut gambar Allah Aduh, bacot diciptakan kamu sama laki-laki dengan dan Bang perempuan. Siapa yang perempuan? Tuhan mana yang perempuan? Tuhan mana yang laki-laki? Saya gak bilang harus sama laki-laki Ayo. dan perempuan, tapi dia serupa dengan kita manusia gitu. Nah ini tulisannya 27, maka Elohim 26 menciptakan manusia tolol. itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Tuhanmu ada yang laki-laki, ada yang perempuan begitu? Aku pengen sekali ngomong sama Bang Suma sebenarnya. Oh, mau ngomong sama abang saya, orang kamu aja bego begini gimana? Saya ngasih kamu ayat 26 sampai 27, kamu ngutirnya Iya, 27-nya kan Iya. jelas. Jadi Tuhanmu laki-laki dan perempuan. Kamu jangan menyesatkan orang banyak, Bro. Lah, itu tulisannya Saya bilang jelas. ayat 26 sampai 27, tapi kenapa kamu ambil ayat 27-nya saja? Ya 27 kan sudah komplit ini. Tuhanmu itu laki-laki dan perempuan. Siapa Tuhan laki-laki, siapa Tuhan perempuan? Makanya otak kalian itu gak pernah sampai. Kan meliteri, macet. Saya Macet, tantang kamu untuk baca ayat 26-nya. Coba. Ya udah kau yang baca lah. Oh. Aduh. Apa? Kasihan sekali. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Jadi begini bro ya. Tadi saya dengar Bang Suma bilang bahwa Allahnya Bang Suma itu tidak serupa dengan kita manusia, tidak wujudnya itu tidak seperti kita manusia. Tetapi, Iya. Kalau kembali ke kitab Kejadian tadi itu justru kita itu diciptakan seperti segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri, yang meskipun Allah itu gak kelihatan, tapi yang gak kelihatan itu jelas punya wujud kalau dilihat sama sesama yang gak kelihatan juga gitu. Ngomong apa dek? Istilahnya gini, kamu Apa punya istilah roh, apa dek? Aduh, penyesatan publik ini. kamu punya roh dan diri kamu, fisik kamu itu kayak orang gila, Patri. saya Coba kamu baca Yohanes 5:37. Menurut Yesus, aduh siapa ini yang teriak-teriak? Gak perlu ngomong banyak-banyak. Satu opini dari Bang Suma Kau aja goblok kok. udah patah ya, udah salah semua argumen dia itu. Petris, menurut Yesus sendiri, Yohanes pasal 5. Bentar, jangan lari dulu kamu. Kita lagi bahas. Saya bentrokin. Di Kejadian 1:27, Tuhanmu itu seperti laki-laki dan perempuan. Jelas itu, nggak bisa kau hilangkan. Kemudian di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku rupanya tidak dapat kamu lihat, suaranya tidak dapat kamu dengar. Kok goblok sekali jadi orang Kristen sih? Begini Bang,
Boleh saya ngomong buat Goblok saya? dia goblok. Iya, saya goblok, Tapi saya Iya cuma memang. Emang saya cuma punya Memang kau satu goblok. pesan. Kalau buat kalian yang Memang sedang kau menonton, kalau mau cari tahu yang sebenarnya, nanti cek kejadian. cek, ku pakai cek. Ada juga yang pakai cek. Goblok kau. Udahlah, ini nggak Cari sendiri. berkualitas. Udah di bawah. Buat anak-anak yang belum berumur, jangan naik diskusi mempermalukan ya. Dia yang mengatakan sesuai dengan Kejadian 1 nomor 27 itu ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan. Ku tanya sama kalian, siapa Tuhan laki-laki, siapa Tuhan perempuan? Ayo. Kan agak lain. Padahal menurut Yesus sendiri, Bapa itu rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak dapat kamu dengar. Ikut siapa itu tadi itu si Petrus itu? Ustaz Felix, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, aku lagi di tempat kerja, silakan. Ya, kenapa Kang Dito? Dilanjut aja, saya kontrol aja karena saya di tempat kerja ya. Oh iya. Halo Bang, halo. Halo Bang Fel, apa yang mau ditanyakan Bang Fel? Mau bertanya apa atau mau ditanya? Atau lanjutkan yang tadi? Bang, kenapa ini Bang kalau Fel, monitor. ini? Kenapa? Halo. Ya halo, iya Kenapa diundang hanya? Halo. Kenapa? Ada nggak Kristen yang lain yang bisa diskusi? Bang Fel kayaknya nggak bisa diskusi nih. Halo. Halo, iya. Tadi kenapa? Halo. Mana yang mau saya hadapi nih diskusi? Halo semua. Bang Fel, kalau begitu saya yang tanya sama Bang Fel. Masih Kristen Bang Fel? Kalau bertanya sama siapa nih Bang? Ya, silakan bertanya sama saya, silakan. Oh ya, saya mau bertanya gini Bang. Iya. Saya mau bertanya legal standing Abang itu menjelaskan begini dan begitu tuh apa? Iya, pertama, ya di sini adalah Komal debat lintas agama, Pak. Itu yang harus Anda pahami dulu. Di Komal ini adalah forum debat lintas agama. Ya, itu satu. Yang kedua, kami buka debat itu, lintas agama ini, ya sebagaimana orang-orang Kristen juga buka Komal untuk membicarakan Al-Quran dengan hadis, ya tanpa dasar yang jelas. Makanya kami hadir untuk mengkanter mereka. Ayo kita dudukkan sama-sama, kita bicarakan sama-sama agama mana yang benar. Ya, apakah Yesus Tuhan, apa utusan, gitu Pak. Simpel saja. Ya, yang saya tanya legal standingnya Pak. Yang saya tanya legal standing kalian itu apa? Oke. Agama kita kan agama sama-sama agama Syiar, kan? Agama Syiar. Maka kami hadir di sini untuk apa? Untuk mensyiarkan agama tauhid sebagaimana agama-agama yang diajarkan atau ajaran-ajaran yang diajarkan para nabi dan rasul. Begitu, Pak. Oh ya udahlah, kalau Bapak nggak tahu itu apa legal standing ya udah. Saya pikir Bapak Legal mengerti gitu. standingnya dari mana? Dari negara atau Tuhan pencipta alam semesta? Perjelas dulu pertanyaannya. Iya, Legalitas saya, dari mana dulu? Ya jadi Sebentar. Nggak usah banyak berbelit-belit Pak. Kalau mengenai legal standing atau yang menjadi acuan parameter kita diskusi apa, poinnya adalah ilmu Pak, pengetahuan. Kalau Bapak berilmu, kita diskusi menggunakan akal, baik secara ilmiah atau secara faktual atau fakta histori.
Jadi kalau mau menentukan legal standing, apakah Anda seorang pendeta, sarjana STT, itu pembatasan, Pak. Jangan membatasi orang menerapkan pengetahuannya di sini untuk berdiskusi. Ya, kalau Anda hanya mau membatasi, nggak di sini tempatnya. Mungkin Anda pelaku debater offline, silakan mungkin kirimkan undangan kepada kami, kita siap offline, Pak. Ya, tenang dulu Dito ya. Nah, jadi maksud saya di sini kan begini. Setahu saya, kalau di dalam kepercayaan kalian itu ada kapasitas-kapasitas tertentu untuk menjelaskan kepercayaan itu. Ya, nggak sembarang orang. Ya, jadi makanya saya tanya, kalau kalian menjelaskan yang di luar kepercayaan kalian itu apa, legal standingnya apa gitu loh. Oke, dalam pemahaman akademis, Pak, dalam pemahaman secara akademis, di beberapa kampus agama ada ilmu perbandingan agama. Kami mempelajari ada mata kuliah kristologi, sama halnya dengan di STT ada kalian menerima Islamologi. Kalau mau dijadikan sebagai sumber legal standing, maka it's okay, itu fair, ya. Jangan Anda merasa sok pinter di sini. Saya magister juga, Pak, ya. Jadi jangan membatasi. Kalau mau diskusi silakan, kalau tidak silakan turun. Jangan wasting time di sini, Pak, ya. Silakan. Dulu saya kan tanyakan kapasitas ya, legal standing kalian berbicara tuh apa gitu loh. Kalau ada dasarnya kan kita diskusi, ya. Kita udah membuang waktu aja. Anda membuang waktu turun, ya. Kalau memang berani silakan naik lagi, langsung diskusi, nggak usah berbelit-belit, ya. Kalau Anda seorang guru, Anda seorang dosen, silakan mungkin nanti sama saya di jam malam Anda DM saya. Ya, kita secara akademis mau ilmiah, mau berdasarkan referensi apa yang kita mau bahas, scripture atau terkait dengan dogmatis atau doktrin. Boleh, silakan. Saya memiliki keilmuan bersama dengan gurunda saya, ada Bang Zuma, beliau adalah sarjana psikologi dan beliau sebagai guru kami memberikan pemahaman-pemahaman kristologi yang bertujuan untuk anti permurtadan, Pak. Fakta histori itu pemurtadan dari kalian itu masih ada, ya. Oke, silakan langsung Ustadz Felix sama Kristen yang lain. Oke, silakan. Oke, silakan santai aja. Oke, teman-teman Kristen, ayo naik kita diskusi, kita buktikan di sini siapa yang lebih fakih dalam menjelaskan Bible, Kristen, pendeta atau Islam. Ayo. Siapa yang mau bertanya di sini? Ayo uji kemampuan kami dalam menjelaskan Bible. Mana lebih fakih dalam menjelaskan Bible, pendeta atau ya kita ini orang Islam. Ayo kita buktikan saja. Ya, mungkin langsung bisa dilanjutkan aja Ustadz Felix tentang laisa kamitslihi syai' dengan Bapa yang dimaksud oleh Yesus. Supaya ada terjadi dialog, teman-teman Kristen yang sudah naik di atas bisa langsung membantah atau mengkomentari. Silakan. Oke, kalau langsung masuk saja ke situ, kalau Tuhannya umat Islam itu pertama yang harus dipahami adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dan serupa dengan makhluk. Akan tetapi Tuhannya umat Islam itu adalah wujud, bisa dilihat. Nah, bedah kemudian dengan penjelasan dalam Bible. Tolong disimak baik-baik ya. Penjelasan dalam Bible dalam 1 Timotius 16 nomor 6, di situ Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Ya, tak terhampiri bersemayam dalam terang, rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Kemudian ya, dikuatkan lagi dalam Yohanes 5 nomor 37, dialah yang mengutus aku dan dialah bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Jadi dua data dalam Bible menunjukkan bahwasanya Tuhannya orang Kristen itu, kalau kita merujuk kepada Bible, tidak
dapat dilihat sama sekali dan suaranya tidak bisa didengar. Nah, itu. Sementara dalam akidah Islam tentang laisa kamislihi syai'un, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak setara dengan makhluk dan tidak bisa ya sama sekali tidak bisa disamakan dengan makhluk, namun di sini Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat atau wujud atau zahir. Datanya di mana? Dalam surah Al-Qiyamah ayat 32 sampai 33. Wujuhu yauma izin nadirah. Pada waktu itu wajah kaum muslimin berseri-seri ila rabbiha nazirah, karena mereka berjumpa dengan Tuhannya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu wujud dan ada, dan pasti akan pasti akan kita ketemu. Insya Allah ketika kemudian kita masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo teman-teman Kristen, naik kita diskusikan tentang persoalan itu. Ya tentunya kita mengedepankan referensi, teman-teman. Ayo. Iya, kalau Anda mengatakan Yesus is God, silakan naik buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus itu dilihat oleh mata, berarti membantah Bibel Anda sendiri. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Anda mengatakan Tuhan berubah menjadi manusia. Coba baca Maliaki 3 nomor 6. Ya kemanapun Anda membawa Yesus, itu Anda akan ditampol oleh Bibel sendiri. Dan insya Allah kita Apologet Islam ya mampu membantah semua ya daripada narasi-narasi Anda. Membawa Yesus ya kepada pemahaman bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Anda akan dibantah oleh Bibel Anda sendiri, teman-teman. Ayo silakan bertanya. Narasi-narasi yang saya angkat tadi silakan, siapa tahu ada Kristen yang mau bertanya, silakan. Silakan Felix. Selamat pagi kawan Pak Felix. Jadi yang Pak Felix bilang itu betul. Itulah yang tertulis di Alkitab dan itu perkataan Yesus. Pak Felix sudah Alkitabiah dalam hal ini. Nah, tadi yang berkata Yesus is God, betul. But he is not God Almighty. Alias dalam bahasa Indonesianya, dia bukan Tuhan. Begitu. Lanjut. Berarti otak merdeka setuju nggak kalau kita mengatakan Yesus bukan Tuhan? Iya, secara bahasa Indonesia Yesus bukan Tuhan. Walaupun dibilang orang God, ya oke. Tapi bukan God Almighty. Yang jadi Tuhan itu dalam bahasa Indonesia adalah God Almighty. Dan Yesus bukan God Almighty. Gitu. Oke. Kita setuju di sini bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Bukan siapa Tuhan. yang mengatakan Yesus itu? Jadi siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Kristen adalah mana yang mengatakan? bapak-bapak gereja yang entah bagaimana latar belakangnya. Mungkin itu harus kita Orang teliti. yang mengatakan Yesus itu Tuhan hanya doktrin-doktrin bapak-bapak gereja ya. Betul Nah, sekali. silakan teman-teman Kristen naik yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ayo kita cuci otaknya kembali menjadi otak yang bersih ya. Iya, otak merdeka sudah mulai sembuh ini. Kalau ada Kristen sudah mengakui bahwasanya Yesus bukan Tuhan, sudah mulai sembuh, tapi belum sembuh secara totalitas. Masih ada penyakitnya. Tapi kalau otak merdeka mau disembuhkan, ayo kita diskusi. Waduh, pada tiarap semua Kristennya ini. Gimana nih? Ada Kristen nih Bang. Iya. Tadi saya menerangkan dengan menggunakan data dalam Bible dan itu disetujui oleh Bang Otak Waras bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Setuju nggak? Saya baru gabung nih, jadi saya belum nyimak. Oke. Tadi Saya saya boleh nanya menjelaskan. Oke. Mau tanya apa dulu? Boleh bertanya? Mungkin sedikit keluar dari pembahasan tadi. Boleh nggak sananya? Aduh, kalau Bapak kemana-mana nanti penjelasan kita melebar-lebar lagi. Kita fokus aja dulu. Yang pembahasan fokus tadi. ke tema. Ada temanya. Temanya apa nih? Ya, tadi kita menjelaskan tentang Tuhannya orang Kristen itu tidak dapat dilihat.
Nah, adapun Tuhan yang bisa dilihat secara otomatis itu bertentangan dengan Bible. Maksudnya Yesus di sini yang disematkan bahwasanya dia adalah Tuhan, padahal Bible mengatakan dalam 1 Timotius 16 nomor 6 Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 26 rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Nah, ini Tuhan yang benar, sementara Yesus di sini dapat dilihat dan suaranya bisa didengar, berarti gagal bahwasanya Yesus itu Tuhan. Begitu, Pak. Oh, seperti itu. Terus? Oke. Kalau ada yang menuhankan Yesus secara otomatis dia adalah bidat atau tersesat. Saya berani mengatakan siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti dia keluar dari jalur. Dia tersesat. Karena Bible, Al-Quran menjelaskan bahwasanya dia adalah utusan. Nah, dasar Anda menuhankan Yesus di mana? Sementara Bible mengatakan Tuhan itu ya pencipta alam semesta. Tuhan itu tak terhampiri. Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Sementara segala bentuk kekurangan ada pada diri Yesus. Dia mati. Ya, dia lapar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gitu, Pak. Oh, gitu ya. Saya mau tanya, kalau Yesus atau Isa itu berdosa tidak sampai kematiannya? Isa atau Yesus apa berdosa tidak? Ini keluar dari tema lagi nih. Ya, saya mau tanya dulu. Maksudnya saya bertanya, tolong dijawab. Kalau versi Kristen, Yesus itu kan mati, kan seperti apa yang tadi Abang sampaikan, kan? Nah, tapi versi Islam, Yesus itu kan terangkat ke surga. Makanya saya mau tanya, menurut versi Islam yang terangkat ke surga, itu apakah Yesus selama hidupnya itu pernah melakukan dosa? Tidak ada versi Islam